Siang, Ibu. Oke, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sudah semua? Ya. Alhamdulillah. Oke, sudah tahu hari ini pembelajaran apa? Pembelajaran apa? Eka? Pembelajaran. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Satu orang berdoa dulu. Benar siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih yang sudah pimpin doa, Fahri ya. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran dulu. Ya, saya akan mengabsen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Karena kehadiran itu sangat penting. Ketika kalian kehadirannya berkurang, otomatis berpengaruh terhadap nilai ya, bahkan bisa kalian tidak naik kelas ya. Oke, saya akan cek kehadirannya dulu. Kelas 12 3 ya. Kelas 3. Abdul Fatan, Hadir, Bu. Karin, Hadir, Bu. Marcella, Hadir, Bu. Norma, Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Oke, siapa yang belum dipanggil namanya? Sudah semua? Sudah? Sudah, Bu. Berarti hari ini hadir semua, tidak ada yang sakit ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya sebelum dimulai kegiatan pembelajaran, persiapkan buku catatan kalian ya, buku paket yang sudah disiapkan, alat tulisnya. Dan yang paling penting, perhatikan sampah-sampah di sekitar kalian. Ada nggak sampah di sekitar kalian? Oke, selanjutnya ya, ini judul materi kita hari ini, persaudaraan negara maju dan negara berkembang. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tidak terlalu mengeluarkan energi kalian ya. Untuk ice breakingnya cukup kalian duduk di tempat saja ya. Ice breaking ini untuk mengutamakan fokus kalian, karena ini jam pelajaran juga, jam pelajaran yang terakhir kan dari hari Jumat hari ini. Mungkin dari pagi tadi kalian sudah belajar dari berbagai mata pelajaran, jadi kebetulan juga jamnya ini sekarang jam siang. Jadi fokus itu sangat perlu diperhatikan lagi atau perlu dikembalikan lagi. Oke, kita langsung saja ya. Kita putar musik untuk relaksasi ya, santai. Saya langsung buka saja musiknya. Oke, sebelum lanjut, kalian duduk dengan tenang dulu. Duduk tenang, rileks. Jangan ada yang berat sebelah duduknya, harus imbang gitu kan. Seimbang. Oke, Ibu akan mulai memutarkan musiknya ya. Dan kalian supaya fokus kan, kalian tutup matanya, tarik nafas pelan-pelan. Nanti sambil Ibu sampaikan kata-kata yang mungkin menyentuh hati dan pikiran kalian. Oke, kita mulai. Oke, sambil kalian mengungkapkan semangatnya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya.
Ini judul materinya, negara maju dan negara berkembang. Ya. Oke, sebelum saya memasuki kegiatan intinya, saya mau bertanya dulu. Negara kita ini termasuk negara apa? Kenapa negara Indonesia dikatakan negara berkembang? Karena memiliki Satu orang, Marcella. Karena memiliki dilihat dari ekonominya ekonomi dan alamnya, Bu. dan alamnya. Ekonominya seperti apa? Seperti mata pencaharian, Mata pencahariannya. petani, nelayan, kebun. Ya, dilihat dari ekonominya, mungkin penghasilan ya, penghasilan warga negaranya, mungkin UMR-nya tidak sama dengan negara maju ya. Misalkan saja UMR Kutai Kartanegara, berapa UMR-nya? 3 jutaan ya, kalau nggak salah. Mungkin kalau kita bandingkan negara maju, misalkan negara Singapura, UMR-nya mungkin tembus 20 juta, gitu ya. Jadi dilihat dari ekonomi tadi, bisa kita bandingkan bahwa negara kita negara berkembang, ya negara Singapura itu negara maju. Itu baru dilihat dari sisi satu aspek ya, belum aspek yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk supaya kita lebih memahami nanti perbedaannya, Ibu akan menayangkan sebuah video berkaitan dengan bagaimana kehidupan di negara maju dan negara berkembang. Oke, saya akan memutarkan video singkatnya. Finlandia disebut-sebut sebagai negara paling bahagia di dunia, bahkan selalu berada di posisi teratas di dunia selama 6 tahun berturut-turut. Lantas, apa faktor penyebab Finlandia disebut-sebut sebagai negara paling bahagia di dunia? Dan seperti apa sebetulnya negara ini? Serta apa saja hal-hal menarik yang ada di negara bahagia ini? Berikut ulasannya dari data temu. Finlandia rata-rata selalu menempati peringkat teratas dalam lebih dari 100 survei global terkait beberapa hal, termasuk kebahagiaan. Beberapa faktor kenapa negara ini bisa selalu berada di posisi teratas terbaik di dunia. Di antaranya yang paling umum adalah tingkat kesehatan, pendidikan, dukungan sosial, kebebasan pribadi, keamanan, dan stabilitas ekonominya yang begitu baik. Tidak hanya penduduk aslinya saja, para imigran juga mendapatkan hak yang sama di negara ini. Finlandia adalah negara yang terletak di Skandinavia Eropa Utara dan salah satu negara paling terpencil secara geografis di dunia. Sekitar 75% negaranya dikelilingi oleh hutan yang lebat, yang di dalamnya terdapat ribuan danau, sungai, dan rawa. Selain itu, dengan luas sekitar 300. Oke, itu untuk video negara Finlandia. Selanjutnya, ini ada video juga berkaitan kehidupan di negara berkembang ya. Meskipun kita udah merasakan bagaimana kehidupan di negara berkembang ya, kita juga perlu mengetahui bahwa bukan hanya Indonesia yang kehidupan yang di negara berkembang, tapi masih ada negara lain ya. Oke, Ibu akan cari tahu dulu lewat YouTube ya. Mayoritas agama di Bangladesh adalah Islam dengan persentase sekitar 91% dari total populasi. Sebagian besar umat Islam di Bangladesh adalah Sunni dan menganut mazhab Hanafi. Meskipun Islam adalah agama mayoritas, Bangladesh secara resmi merupakan negara sekuler de jure yang berarti menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Ibu kota negara Bangladesh adalah kota Dhaka. Kota ini tidak hanya ibu kota Bangladesh, tetapi juga merupakan pusat ekonomi dan budaya negara tersebut. Populasi kota Dhaka sekitar 10,2 juta penduduk. Wilayah metropolitan Dhaka memiliki populasi yang lebih besar, yaitu lebih dari 23,9 juta penduduk dan menjadikannya sebagai salah satu wilayah perkotaan terpadat di dunia. Kota-kota besar di Bangladesh, terutama ibu kota Dhaka, mengalami polusi udara yang mengkhawatirkan. Di Dhaka, kualitas udara seringkali mencapai level yang berbahaya bagi kesehatan manusia dengan angka polusi yang lebih tinggi dari batas yang disarankan oleh. Tadi dilihat dari jumlah penduduk, teknologi, apalagi? Apalagi, Fahri? Dilihat apa lagi? Dari segi apanya? Apakah teknologi, tadi sudah disampaikan sosialnya seperti jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Selain itu apa lagi?
Ronaldo? Kalau menurut saya sih tingkat korupsinya, Bu. Iya. Di Indonesia itu sangat banyak sekali korupsi, Bu. Bahkan dalam politik. Dia itu sih tadi. Oke, terima kasih untuk Ronaldo. Tangan. Semua jawaban yang kalian sampaikan tadi benar ya. Dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya ya kita akan memasuki kegiatan inti dari pembelajaran kita ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini terkait materi yang kita sampaikan atau materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, dengan materi ini nanti siswa dapat memahami konsep negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, siswa dapat membandingkan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang dari berbagai aspek. Tentu tadi ada aspek ekonomi, teknologi, SDM, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya siswa mampu menafsirkan data pendapatan per kapita, IPM, tingkat pendidikan, dan bisa menentukan kategori suatu negara ya, dikatakan negara maju dan negara berkembang. Itu nanti berkaitan dengan bagaimana pendapatan suatu negara. Misalkan tadi saya kasih contoh UMR tukar dengan UMR Singapura. Bisa dengan melihat UMR itu bisa menentukan bahwa negara A adalah negara maju, negara B adalah negara berkembang. Oke, selanjutnya siswa dapat mendeteksi hubungan kondisi negaranya sendiri, yaitu negara kita, negara Indonesia, dengan konsep negara berkembang. Kita dapat tadi kalian bisa memahami bahwa pembangunan bisa dilihat gedung tinggi dan lain-lain tadi di kedua negara. Selanjutnya siswa belajar bahwa kemajuan negara tidak hanya bergantung pada SDA, tetapi juga pada SDM, teknologi, pendidikan, dan tata kelola. Ya, seperti tadi mungkin di Indonesia ini ya, SDM-nya kan sudah bagus nih, SDM Indonesia ya, rakyatnya. Tapi tadi berkaitan dengan tata kelolanya, disampaikan Ronaldo. Mungkin contohnya karena di Indonesia masih ada korupsi di mana-mana, sehingga bisa mempengaruhi untuk kemajuan negara tersebut atau negara Indonesia. Dan yang keempat, manfaatnya di mana semoga bisa menginspirasi kalian agar siap menjadi generasi yang berperan dalam pembangunan Indonesia ya. Kalian kan calon generasi emas ya di 2045. Nah, diharapkan dengan pelajari ini ya kalian pun sudah memikirkan bagaimana kontribusi kalian supaya negara kita tidak dikatakan negara berkembang terus. Apalagi di generasi kalian nanti diharapkan generasi emas ya. SDM-nya bagus, terus ekonominya bagus, kesehatannya, teknologinya, dan lain-lain. Itu ya. Itu manfaatnya. Ya Cinta ya. Oke. Nah, dalam pembelajaran ini juga Ibu siapkan beberapa profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan kurikulumnya. Kita masuk kurikulum apa? Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka itu bukan berarti kalian merdeka tidak belajar mengerjakan tugas, bukan ya? Nah, relatif artinya. Nanti kalian bisa pelajari di referensi Finlandia itu seperti apa kehidupan orang-orang di sana. Ciri negara maju itu pendidikannya bersama dan terus juga tidak ada ketimpangan sosial yang. Oke, terima kasih untuk rekan tangan Zahra. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada. Oke. Ciri-ciri negara maju ya, seperti yang disampaikan teman-temannya tadi ya. Tingkat pertumbuhan penduduknya itu rendah. Angka kelahiran di negara maju itu rendah ya. Kalau dibandingkan Indonesia itu banyak ya. Angka kelahiran tinggi di Indonesia. Terus kesempatan kerjanya memadai. Lowongan pekerjaannya banyak di negara maju. Terus mata pencaharian mayoritas di bidang industri. Ya beda di negara berkembang mungkin petani lebih banyak atau nelayan ya. Tingkat pendidikannya tinggi ya. Dan tingkat kesehatannya juga tinggi, teknologinya lebih maju. Ya itu contoh dari ciri negara maju ya. Oke, yang berikutnya negara berkembang. Eris, sebutkan salah satu contoh ciri dari negara berkembang. Ciri-cirinya yaitu yang pertama tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, terus tingkat pengangguran tinggi, dan
Mata pencaharian ketergantungan di sektor pertanian. Oke, tentang Elis. Pencaharian di negara maju ya dominasi jasa dan industri, sementara negara berkembang lebih banyak ke pertanian. Dominasi produk nasional ya, produk jasa dan industri itu di negara maju, sedangkan di negara berkembang itu produk pertanian. Nah selanjutnya dominasi ekspor ya, dominasi ekspornya di sini bisa kita lihat di negara maju itu banyak barang jadi, sementara negara berkembang itu bahan mentah. Karena bisa contoh saja ekspor ke Indonesia, ekspor apa saja ke luar negara yang pada akhirnya itu kita sendiri yang konsumsi, kan? Misalkan kelapa sawit, kita yang punya bahan mentahnya, ya kan, buat kelapa sawitnya, terus diolah ke mana-mana di negara di dunia ini. Lalu minyak gorengnya kita konsumsi sendiri dengan harga mahal atau dijadikan bensin dan lain-lain. Itu contohnya ya. Banyak sebenarnya contoh lain berkaitan dengan dominasi produk ekspor antara negara maju dan negara berkembang. Intinya negara maju ini hanya dominan hanya menyiapkan bahan mentahnya. Tadi karena tidak didukung dengan SDM dan teknologi, sedangkan negara maju didominasi oleh barang jadinya. Ya, seperti pakaian yang kita pakai, handphone yang kalian gunakan, ya kan? Mungkin saja bahan mentahnya dari Indonesia, lalu dibuat iPhone di Korea, lalu dibeli lagi orang Indonesia dengan harga fantastis dari 10 juta sampai 20 juta. Itu contohnya sebenarnya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ini nanti kalian bentuk dalam kelompok ya. Dalam kelompok, karena kemarin sudah melakukan tes diagnostik ya, tes yang berkaitan dengan gaya belajar kalian ya. Jadi sudah saya kelompokkan kalian ini berdasarkan gaya belajar tadi. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan satunya apa? Audio ya. Ibu sudah siapkan LKPD-nya ya. Di atas meja tadi silakan ambil LKPD-nya ya. Ambil LKPD-nya, kerjakan sesuai dengan arahan di LKPD. Kelompok visual membuat infografis atau poster, ya kan? Nah, kelompok kalian, kelompok 1 membaca artikel tentang ya indeks berkaitan dengan negara maju dan negara berkembang. Nah, kelompok yang ini kelompok berapa kalian? Kelompok 2 ya. Kalian membuat peta konsep berkaitan dengan negara maju dan negara berkembang. Di situ ibu sudah siapkan beberapa gambar negara maju dan negara berkembang. Kalian tempelkan gambar tersebut sesuai dengan kategorinya. Apakah gambar A itu negara maju atau negara berkembang? Silakan diskusi dengan kelompoknya, ya. Waktunya ibu kasih 30 menit. Itu paling lama 30 menit. Sekarang saya persilakan untuk kelompok 1 duluan, presentasi di depan. Kelompok 1. Untuk kelompok 1 orang saja ya, karena kan kalian tidak seperti kelompok 2 memegang peta konsepnya. Silakan. Ya. Silakan disampaikan dengan baik ya. Volume suaranya agak biar. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kami tentang negara maju dan negara berkembang, yaitu tentang satu ekonominya, yaitu Jepang memiliki GDP per kapita yang sangat tinggi, 42.000 USD, menunjukkan kemakmuran masyarakatnya. Indonesia berada pada tingkat menengah, yaitu 4.800.000, sedangkan Nigeria sangat rendah, 2.400.000. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli, kesejahteraan, dan kualitas hidup lebih tinggi di negara maju. 2. Sosial dan IPM. IPM Jepang 0,925 menunjukkan kualitas hidup sangat tinggi dengan masyarakat sehat, terdidik, dan berdaya beli kuat.
Indonesia 0,705 masih dalam kategori menengah, sementara Nigeria 0,535 rendah, menandakan banyak masalah dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatannya. Kesehatan. Harapan hidup di Jepang sangat tinggi, 84 tahun karena sistem kesehatan modern dan pola hidup sehat. Sedangkan di Indonesia cukup baik, 72 tahun, sementara Nigeria rendah, yaitu 61 tahun akibat keterbatasan fasilitas kesehatan. Yang keempat, pendidikan. Jepang memiliki sistem pendidikan maju dengan mayoritas penduduk berpendidikan tinggi. Sedangkan Indonesia masih berproses meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Nigeria mengalami tantangan serius seperti tingkat buta huruf yang tinggi. 5. Teknologi dan lapangan kerja. Jepang unggul dalam industri, teknologi, dan jasa modern. Sedangkan Indonesia masih didominasi sektor pertanian tradisional meskipun sektor jasa mulai berkembang. Sedangkan Nigeria sangat bergantung pada sektor pertanian dengan teknologi rendah. Sekian dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan kelompok dari kelompok 2 dulu menanggapi. Kelompok 2. Silakan menanggapi dari presentasi kelompok 1. Silakan. Atau kelompok 3 duluan menanggapi. Kelompok 3. Silakan. Elis, mau menanggapi? Saya mau bertanya. Bertanya dan menanggapi bisa. Silakan. Tanggapan dari kelompok. Berdiri Elis, berdiri. Oke. Saya bertanya ke Ibu. Ya, silakan. Tingkat kesehatan paling rendah di negara mana? Jadi tingkat yang paling rendah itu di Nigeria, yaitu kesehatannya itu 61 tahun akibat keterbatasan fasilitas kesehatan. Tanggapan dari kelompok kami, penjelasannya bagus, detail, dan bisa dimengerti. Oke. Ada lagi? Tidak. Terima kasih untuk Elis, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Oke, rupanya tidak ada. Silakan buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah negara maju atau Jepang unggul dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan teknologinya. Sedangkan negara berkembang yaitu Indonesia dan Nigeria menghadapi tantangan terutama dalam pemerataan pendidikan, kesehatan, dan modernisasi ekonominya. Indonesia berada pada posisi transisi lebih maju dibanding Nigeria, tetapi masih jauh dari Jepang. Faktor kunci yang membedakan adalah tingkat pendidikan dan teknologi yang sangat mempengaruhi pembangunannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang saya akan melakukan tes pemahaman kalian, ya. Ada beberapa pertanyaan menggunakan kuisis, ya. Silakan nanti kalian bekalinya di buku kelas, ya. Oke.
Nanti Ibu bisa ambil nilai berkaitan dengan pemahaman kalian, berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Oke, selanjutnya ya. Di situ ada refleksi ya. Tulisan refleksi kalian berkaitan dengan pembelajaran hari ini tadi ya. Ibu sudah bagikan kertas take note di situ ya. Tuliskan refleksi berkaitan dengan pertanyaan ini. Mana tadi? Ya. Silakan setelah itu nanti tempelkan kertasnya itu di kertas karton tadi yang sudah saya simpankan di kelompok. Satu kelompok satu orang satu ya refleksinya. Silakan ditulis dulu, saya kasih waktu Ibu 3 menit ya. Ya sudah, silakan ditempelkan di depan. Silakan tempelkan di depan sama ini. Gak usah kasih nama. Sudah, silakan tempel dengan baik. Oke, selanjutnya ya. Ibu akan memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Tadi kita membahas negara maju dan negara berkembang ya. Negara maju dan negara berkembang ya. Ciri-cirinya bisa kita lihat di layar. Yang pertama, negara maju pendapatan per kapita sangat tinggi, sedangkan negara berkembang pendapatan per kapitanya rendah ya, sampai menengah tinggi ya. Ekspor utama barang sekunder ya dan tersier, sedangkan ekspor utama produksi di negara berkembang adalah barang primer atau tadi barang mentah ya. Di situ juga penduduk yang tinggal di kota lebih besar ya daripada di desa. Itu di negara maju dan negara berkembang penduduk tinggal di desa lebih besar daripada yang tinggal di kota ya. Selain itu juga lihat pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan penduduk di negara maju rendah, sedangkan negara berkembang sangat tinggi ya. Umur penduduk rata-rata tinggi di negara maju, sedangkan negara berkembangnya umurnya seperti apa? Umur rata-rata penduduknya rendah ya, sampai menengah. Terus angka kelahirannya sangat rendah di negara maju dan negara berkembang sangat tinggi. Penduduk usia muda itu sangat rendah di negara maju, sedangkan di negara berkembang penduduk usia mudanya sangat tinggi ya, seperti di negara Indonesia usia produktifnya sangat banyak ya. Yang berikutnya tingkat pengangguran yang rendah di negara maju, sedangkan di negara berkembang ya tingkat penganggurannya sangat tinggi ya. Ini bisa kita pelajari ya, karena kita kebetulan tinggal di negara berkembang ya. Jadi saya harap kalian pun lebih mudah memahami ketika memperbandingkan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, ada Bu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, cukup sekian untuk hari ini ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Bu.